Sebelumnya, selamat malam, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Elisa Nur Isna-Isni, Mariana Jali, Muhammad Nurul Imam, Nova Dwi Irawan, dan saya sendiri, Monika Astiwidi Astuti, akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami, yaitu tentang konsep, ciri, dan prinsip pembelajaran IPS terpadu. Berikut adalah cakupan materi yang akan kita presentasikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran IPS. Untuk yang kedua ada konsep pembelajaran IPS terpadu. Yang ketiga ciri pembelajaran IPS terpadu. Dan yang terakhir adalah prinsip pembelajaran IPS terpadu. Materi yang pertama adalah ilmu sosial. Sebelum kita mengetahui tentang apa itu konsep pembelajaran IPS terpadu, kita akan membahas terlebih dahulu tentang ilmu sosial. Menurut Nursid Sumaatmaja, ilmu sosial merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, baik secara perorangan maupun tingkah laku kelompok. Oleh karena itu, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Imam. Selanjutnya yaitu Social Studies. Berbeda dengan ilmu sosial, studi sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Tentang studi sosial ini, Ahmad Sanusi memberi penjelasan sebagai berikut. Studi sosial tidak selalu bertaraf akademis universitas, bahkan merupakan bahan-bahan pelajaran bagi siswa sejak pendidikan dasar, dan dapat berfungsi sebagai pengantar bagi lanjutan kepada disiplin-disiplin ilmu sosial. IPS. Istilah IPS di sekolah dasar merupakan nama mata pelajaran sebagai integrasi dari sejumlah konsep disiplin ilmu sosial, humaniora, sains, bahkan sebagai isu dan masalah sosial kehidupan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mariana Jali. Tujuan utama IPS untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun menimpa masyarakat. Tujuan tersebut dicapai manakala program-program pelajaran IPS yang diorganisasikan secara baik. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan IPS. Menurut Omar Mahamalik, yaitu tujuan IPS mencakup pengetahuan dan pemahaman sikap hidup belajar, nilai-nilai sosial, dan sikap keterampilan. Jadi tujuan pendidikan menurut bahwa pendidikan IPS di SD yaitu membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan kelak di masyarakat, dan yang kedua yaitu membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis dan menyusun alternatif pemecahan dalam kehidupan di masyarakat. Yang ketiga yaitu membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama, warga masyarakat, dan berbagai bidang ilmu keahlian. Dan yang keempat yaitu membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut. Dan yang kelima yaitu membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
konsep pembelajaran terpadu. Menurut Prabowo 2002 nomor 2, yaitu pembelajaran terpadu merupakan pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi. Selanjutnya, model pembelajaran integrasi pada dasarnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nova. Yang selanjutnya adalah ciri pembelajaran IPS menurut Ahmad Kosasih Jahiri dalam Sopria tahun 2007 halaman 19. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan sosial merupakan keterpaduan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Ciri yang kedua adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dikemas sedemikian rupa sehingga dapat dikembangkan menjadi pokok bahasan atau disebut tema. Yang ketiga, kompetensi inti dan kompetensi dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Selanjutnya, next, Mbak. Nah, yang keempat, ciri pembelajaran IPS adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi, dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses, dan masalah sosial, serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan, dan jaminan keamanan. Yang kelima, ciri pembelajaran IPS adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar menggunakan 3 dimensi, yaitu dimensi ruang, waktu, dan nilai atau moral. Dapat mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Imam. Selanjutnya yaitu adalah ciri pembelajaran terpadu. Menurut Hilda Carli dan Margareta, mengemukakan 3 ciri pembelajaran terpadu, yaitu adalah holistik, bermakna, dan aktif. Yang pertama adalah holistik. Holistik adalah suatu peristiwa atau fenomena yang harus dikaji dan dipahami dari berbagai sisi. Yang kedua adalah bermakna. Bermakna yaitu adalah suatu yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata yang berkaitan antara konsep-konsep lain yang menambah suatu kebermaknaan konsep yang dipelajari dan diharapkan anak mampu menerapkan dan menerapkan apa yang diperoleh dalam pelajarannya untuk memecahkan masalah-masalahnya di dalam kehidupannya. Yang terakhir yaitu adalah aktif. Aktif adalah proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Pembelajaran terpadu dikembangkan melalui pendekatan discovery inquiry dan peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran yang secara tidak langsung dapat termotivasi anak untuk belajar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Monica. Selanjutnya adalah ciri-ciri pembelajaran terpadu menurut tim pengembang PKSD tahun 1977 halaman 7. Yang pertama ada student center. Student center di sini artinya adalah berpusat pada anak. Jadi anak itu diberikan keleluasaan untuk aktif dalam mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip dari suatu pengetahuan. Nah, dengan hal ini siswa itu dapat mencari tahu apa yang ia butuhkan sendiri. Kemudian ada direct experience. Direct experience ini merupakan
Memberikan pengalaman langsung kepada anak. Jadi pembelajaran terpadu itu melibatkan siswa untuk melakukan aktivitas secara langsung. Dari kegiatan tadi siswa dapat menyimpulkan sendiri apa yang dapat diambil dari kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah pemisahan antara bidang studi tidak begitu jelas. Jadi PS ini, pembelajaran terpadu dalam IPS itu sangat berkaitan antara satu bidang studi dengan bidang studi lainnya. Yang keempat adalah menyajikan konsep dari berbagai bidang studi. Jadi pembelajaran IPS ini sangat berkaitan dengan pembelajaran lain, tidak hanya di satu bidang studi saja, tetapi pada bidang studi yang lain. Kemudian ada luwes atau fleksibel. Luwes atau fleksibel ini pembelajaran terpadu IPS itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya kebutuhan saat ini atau kebutuhan masa depan. Dan yang terakhir adalah hasil belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Jadi pembelajaran terpadu ini guru sebagai fasilitator, jadi guru ini hanya memberikan suatu ruang untuk siswa untuk melakukan pergerakannya sendiri. Jadi siswa ini diharapkan aktif dalam mencari dan menggali konsep serta prinsip sehingga hasil belajarnya nanti itu sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran IPS. Mencakup yaitu yang pertama integrated atau terpadu, yang kedua yaitu interaksi, yang ketiga yaitu kesinambungan dan perubahan, yang keempat yaitu kooperatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah mengenai prinsip pembelajaran terpadu. Nah, dalam prinsip pembelajaran terpadu ini ada beberapa pendapat. Yang pertama dari tim pengembang PGSD tahun 2001, dan yang kedua adalah dari tim Hirnawan dan Rasmini tahun 2005. Nah, dari prinsip pembelajaran kedua prinsip tersebut didapat 5 prinsip yang ada, yaitu yang pertama adalah penggalian tema. Penggalian tema ini hendaknya temanya itu tidak terlalu luas. Tema itu harus bermakna, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Yang kedua adalah tema dikembangkan harus memadai sebagian besar minat anak. Yang keenam, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi dalam masyarakat. Yang selanjutnya, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar yang ada. Yang kedua adalah pengelolaan pembelajaran. Yang pertama adalah guru hendaknya jangan menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar. Guru harus mengajak siswa juga untuk ikut berpartisipasi. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Yang ketiga adalah guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip evaluasi. Yang pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Evaluasi selanjutnya adalah guru perlu mengajak siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang telah disepakati dalam kontrak. Yang selanjutnya adalah prinsip reaksi. Dampak pengiring yang penting bagi perilaku secara sadar belum tersentuh oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Karena itu, guru dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. Guru harus bereaksi terhadap reaksi siswa dalam semua event pembelajaran yang tidak diarahkan ke aspek yang sempit, tetapi ke sesuatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Selanjutnya yang terakhir adalah prinsip proses penilaian.
dalam prinsip proses penilaian sendiri, memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Yang kedua adalah guru perlu mengajak siswa untuk mengevaluasi segala perolehan pembelajaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Prinsip pembelajaran terpadu menurut tahun 2006. Pertama, yaitu peserta didik tidak hanya terpaku pada pernyataan tertentu, tetapi dapat mengembangkan pesan yang tersembunyi atau penuh makna bagi peserta didik. Yang kedua, perlu dipertimbangkan mana yang perlu didahului dalam pemilihan topik atau tema belajar, waktu belajar, serta penilaian kemajuan. Next. Yang ketiga, yaitu lingkungan belajar di kelas memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk berpikir dan berkreativitas. Dan yang keempat, masyarakat sekitar membuka dan memberikan wawasan untuk pengembangan pembelajaran di kelas. Dan yang kelima, peserta didik memberikan sikap dan norma dari lingkungan masyarakat, termasuk rumah, sekolah, dan panutannya, baik verbal maupun non-verbal. Jadi, berdasarkan penjelasan mengenai prinsip pembelajaran terpadu, dapat disimpulkan prinsip pembelajaran terpadu di beberapa hal, yaitu prinsip penggalian tema, prinsip pengelolaan pembelajaran, prinsip evaluasi, prinsip reaksi, dan prinsip proses penilaian pembelajaran terpadu. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kata dan kesalahan, kami mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Selamat malam dan salam.